Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Guru Mengajar. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang trigonometri. Seperti apa materi trigonometri yang kita bahas? Yuk kita saksikan materi berikut ini. Trigonometri merupakan salah satu cabang matematika. Dia berasal dari bahasa Yunani, yaitu trigonon dan metri. Trigonon itu artinya sudut-sudut dan metri adalah pengukuran. Jadi bisa dibilang trigonometri adalah suatu ilmu matematika yang mempelajari tentang pengukuran sudut-sudut. Trigonometri merupakan salah satu cabang matematika yang sangat banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari aplikasinya. Trigonometri ini bisa digunakan untuk mengukur ketinggian suatu benda, jarak antara titik dengan titik yang lain, kemudian bagaimana caranya mengukur sudut, dan lain-lain. Syarat dari trigonometri ini adalah kita harus bisa mengetahui macam-macam perbandingan yang ada dalam trigonometri. Nanti kita akan mengenal tentang sinus, kosinus, tangen, dan sebagainya. Yang itu semua sebenarnya sudah kalian dapatkan waktu SMP dulu. Dan kita akan mengulang sedikit sembari kita akan mendalami tentang trigonometri ini lebih lanjut. Seperti apa materinya? Yuk kita saksikan video berikut ini. Sebelum kita membahas lebih lanjut, sebaiknya kalian perhatikan video berikut ini. Biar gak mainstream, gue mau ngelakuin kayak mbaknya yang tadi. Asli seru banget ngelakuin hal ekstrim kayak gini, ditambah dengan view yang eksotis banget dari pulau ini. Emang cocok banget buat dikombinasiin nih. Asik banget ya guys. Itu tadi adalah salah satu olahraga parasailing ya, yang ada di laut. Bagaimana orang ditarik kapal bot tapi dia menggunakan parasut, dia melayang. Nah, sebenarnya kalau kita putar dikit tadi, kita bisa membuat menjadi soal matematika ini. Nah, ini kalau kita gambarkan dalam 2 dimensi, video tadi kan jadinya seperti ini. Pertanyaannya adalah berapa tinggi orang yang naik parasut tersebut. Itu kita bisa menghitungnya nih dengan menggunakan trigonometri. Jadi kita bisa membuat ini, kita cari panjang talinya berapa, kemudian jarak antara orang dan talinya dan orangnya tadi itu berapa, pengendara dan si orang ini berapa, nanti kan bisa ketahuan. Ini pakai teorema Pythagoras. Atau kalau enggak, kita harus tahu ini sudutnya berapa. Nah, ini adalah salah satu aplikasi trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, mari kita ke teori ya. Kita tadi sudah mengenal tentang sudut ya. Saya singgung sedikit banget tadi. Sudut itu adalah, sudut putar adalah hasil perputaran rotasi sinar garis dengan titik pangkal sebagai titik pusat putaran. Jika arah putaran sinar garis berlawanan dengan arah putaran jarum jam, maka itu dinamakan sudut bertanda positif ya. Dan sebaliknya, jika arah putarannya searah jarum jam, maka dia sudut itu bertanda negatif. Jadi kalau searah malah negatif, kalau berlawanan itu positif. Nah, jangan sampai salah. Nah, ini gambar
sisi awalnya, kemudian sisi akhirnya, maka bisa kita lihat theta ini adalah sudutnya. Ini kalau yang berarti ini adalah yang positif ya, sudutnya sudut positif. Kemudian kalau yang negatif seperti ini, awalnya di sini, kemudian sisi akhirnya di sini, maka searah jarum jam, dia negatif tetanya. Kemudian ukuran sudut itu dinyatakan dalam satuan derajat atau radian. Untuk satuan derajat itu pada sebuah lingkaran didefinisikan satu putaran itu besarnya 360 derajat. Nah, karena satu putaran itu 360 derajat, maka 1/360 derajat putaran itu sama dengan 1 derajat. Nah, rumusnya ini. Kemudian untuk radian, nah, besar sudut dalam radian didefinisikan sebagai perbandingan antara panjang busur di hadapan sudut dan panjang jari-jari lingkaran. Misalkan saya punya lingkaran seperti ini, kemudian O-nya adalah titik pusatnya, kemudian P dan Q ini suatu titik pada lingkaran. Nah, dengan jari-jari R ya ini ya lingkarannya, maka bisa kita nyatakan dalam bentuk radian. Nah, kita cari yuk. Perhatikan sudut POQ. Nah, POQ ini kalau dulu di SMP itu kan panjang PQ per jari-jari. Panjang PQ busurnya ini, panjang busurnya dibagi jari-jari. Nah, itu radian. Kemudian jika panjang PQ-nya itu R, maka akan diperoleh sudut POQ itu sama dengan R per R radian, sama dengan 1 radian. Nah, sudut 1 radian ini dapat diperoleh dengan membuat busur yang panjangnya sama dengan jari-jari. Pada sudut 1 putaran penuh, panjang PQ sama dengan 2πr, panjang 1 putaran penuh. Ini kan keliling ya, keliling lingkaran itu kan rumusnya 2πr. Nah, sehingga sudut POQ ini sama dengan 2πr, satu keliling dibagi dengan R sama dengan 2π radian. Maka sudut 1 putaran itu besarnya 2π radian. Seperti itu. Nanti jadi satuan sudut itu bisa derajat atau radian atau dalam bentuk pi. Kemudian hubungan antara satuan derajat dan satuan radian. Diketahui sudut 1 putaran itu besarnya 360 derajat atau 2π radian, kan sama ya. Nah, 1 putaran sama dengan 360 derajat dan sama dengan 2π radian. Jadi kalau ada setengah kali 360 derajat, berarti kan setengah dikalikan 2π radian. Jadi 180 derajat itu sama dengan pi radian. Jadi pi di sini bukan 22/7 ya. Ini kalau pi radian berarti kita ukuran satuannya dalam bentuk radian, kemudian nanti dia setara dengan 180 derajat. Dengan demikian maka 1 derajat itu sama dengan pi per 180 radian, atau 1 radian sama dengan 180 derajat per pi. Baik, kita akan memulai pembahasan soal kita pada kali ini. Yang pertama, nyatakan sudut 7,2 derajat ke dalam satuan derajat dan menit. Nah, ada soal seperti ini. Nyatakan sudut 7,2 derajat ke dalam satuan derajat dan menit. Nah, sebelum itu kita tulis dulu 1 derajat itu sama dengan 60 menit ya. 1 menit ini adalah 60 detik. Kalau begitu
1 menit itu ada 3600 detik. Nah, seperti itu. Ini harus kita pahami. Kemudian kita akan mengerjakan soal yang ini ya, 7,2 derajat itu dijadikan dalam satuan derajat dan menit. Nah, berarti 7,2 derajat ini kita rubah terlebih dahulu ke dalam bentuk 7 derajat ditambah 0,2 derajat. Nah, yang 0,2 derajatnya itu yang kita rubah ke dalam menit. Nah, berarti 0,2 derajat jadi menit. Berarti kan 0,2 derajat langsung kita kalikan 60 menit seperti ini, sehingga jadinya 12 menit. Oh, jadi 7,2 derajat itu adalah sama dengan 7 derajat 12 menit, seperti itu. Berikutnya kalau ada soal 15,22 derajat itu dalam bentuk derajat, menit sampai detik itu seperti apa? Langsung saja, berarti kan 15 derajat ditambah 0,22 derajat kan. Nah, berarti 0,22 derajatnya 0,22 dikalikan 60 menit, sehingga ketemunya berapa ini? 2,2 dikalikan 6 berarti 13,2 menit. Nah, 15 derajat berarti kan ini ada desimalnya, berarti 13 menit ditambah 0,2 menit. Nah, 0,2 menit ini kita jadikan detik, jadi kan dikalikan 60, nanti satuannya jadi detik, sehingga menjadi 12 detik. Jadi nanti 15,22 derajat itu adalah 15 derajat 13 menit dan 12 detik, seperti itu. Lanjut nomor 3. Sekarang kalau ada soal seperti ini, saya punya 19 derajat 24 menit 25 detik, itu akan saya tambah dengan 32 derajat 39 menit 12 detik. Nah, ini seperti apa ini? Nah, kita pakai cara bersusun saja, yang besar di atas. Kan 32 derajat ini lebih besar daripada 19 derajat. Nah, kita buat seperti ini. Kita jumlahkan. Nah, menit dengan menit, detik dengan menit, derajat dengan derajat. Ini berarti berapa ini? 7. Ini 3. Terus ini berapa? 13, berarti 6. Terus ini derajat ya, berarti 1, 4, 5. 51 derajat 63 menit 37 detik. Nah, perhatikan yang ini menitnya ini lebih dari 60 kan, lebih dari 60 menit, angkanya itu yang lebih dari 60, maka kita jadikan 1 derajat. Tadi kan 1 derajat sama dengan 60 menit kan. Nah, berarti kalau begitu ini jadi 63 itu kan 60 ditambah 3 kan, seperti itu. Nah, 60 menitnya jadi 1 derajat. Nah, itu. Jadi ini 1 derajat saya tambahkan ke sini sehingga menjadi 52 derajat. Sisanya 3 menit. 37 nya kurang dari 60 ya, berarti 37 detik.
Kemudian bagaimana kalau soal pengurangan? 45 derajat 11 menit misalkan 23 detik dikurangi 44 derajat 23 menit 35 detik. Nah, kita kurangkan menit dengan menit, detik dengan detik, derajat dengan derajat. Kemudian kita lihat ini 23 detik dikurangi 35 menit detik ya. Ini kan nggak bisa, ini negatif kan nanti ketemunya ya. Nah, maka kita pinjam 1 menit dari depan. Kita pinjam 1 menit dari depan, kita tambahkan ke sini. Berarti kan ini 11. Kita kurangkan 1 kan, jadinya kan 10. Nah, satunya nanti jadikan detik di sini, sehingga 45 derajat ini jadi 10 ya kan. Kemudian ini kan 60 kan, 60 tambah 23 83 detik. Nah, yang ini kita kurangkan bisa ini, yang detiknya kita kurangkan bisa ini, tapi yang menitnya kalau kita kurangkan ini nggak bisa. Kenapa? 10 menit dikurangi 23 menit, nah kan kurang. Nah, maka kita juga pinjam 1 derajat di depan. 1 derajat tadi setara 60 menit ya. Berarti jadinya tinggal 44 derajat. Kemudian ini jadi 70 menit. 83 nya masih tetap. Nah, setelah itu bisa kita kurangkan detiknya. Berarti 13 kurangi 5 berapa? 8. Jadi tinggal 7 kurangi 3 4. Kemudian menitnya 10 kurangi 7 10 kurangi 3 7. Ini tinggal 6 kurangi 3 4. Ini 0 ya. 0 derajat. Nah, seperti itu. Kemudian soal 5, nyatakan besar sudut dalam satuan radian. Misalkan saya punya 40 derajat, itu berapa radian? Masih ingat kan tadi 1 derajat sama dengan pi per 180 radian. Nah, berarti kalau begitu ini 40 dikalikan pi per 180 radian. Kita bisa singkat jadi rad ya, nggak apa-apa. Ini nolnya dicoret, disederhanakan ya. 4 dibagi 18 berarti berapa? Bagi 2 berarti 2 per 9, berarti 2 per 9 pi radian gitu. Kemudian kalau misalkan saya punya 330 derajat, berapa radian? Berarti kan 330 dikalikan pi per 180 derajat radian. Kemudian nolnya kita sederhanain jadi 33 per 18 pi radian. Bisa disederhanakan apa tidak itu? Dibagi berapa? Bagi 3 ya. Bagi 3 berarti 11 per 6 pi radian. Kemudian kita jadikan pecahan campuran. Bisa enggak ini? Berarti berapa? 1 per 6 5 1 per 6 pi radian gitu. Oke, terakhir nyatakan besar sudut
dalam satuan radian ke satuan derajat. Misalkan saya punya pi per 12 radian. Nah, ingat kan tadi 1 derajat itu sama dengan pi per 180 radian. Berarti kalau begitu 1 radian sama dengan 180 derajat per pi. Gitu. Nah, ini saya tambah nilai biar nggak lupa. Sehingga pi per 12 dikalikan 180 derajat per pi. Nah, pi sama pi nya bisa kita sederhanakan sehingga tinggal 180 per 12. Nah, kita sederhanakan ini bagi berapa ya? Bagi 6 ini berapa? 30. Ini 2 30 per 2 berarti 15. Jadi pi per 12 radian sama dengan 15 derajat. Lalu misalkan saya punya 3 pi per 4 radian, itu berapa derajat? Berarti 3 per 4 pi dikalikan 180 per pi. Nah, bisa disederhanakan pi nya, kemudian kan berarti tinggal 3 kali 180 per 4. 180 bagi 4 bisa nggak? Bisa, 45 derajat. 45 ditambah 3 berarti 135 derajat. Nah, gitu.